Yang terhormat dosen mata kuliah pengampu pendidikan Pancasila, dalam hal ini Ibu Musdalifah Syahrir, SPD MPD, dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman sekalian yang masih menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, saya sendiri atas nama Surya Saputra, dengan saya Muhammad Al-Fauzan Pratama Syam, saya Johan, saya Rizky Amalia. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi, dan dengan judul strategi pengembangan ilmu dan teknologi yang berbasis nilai Pancasila. Nah, di era sekarang kan pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi itu sangatlah besar. Di sini muncul berbagai pertanyaan, entah itu dimulai dengan apakah ini bisa berdampak baik kepada kita semua atau bisa berdampak buruk apabila dia tidak diarahkan dengan nilai yang benar. Nah, disinilah kita akan menjawab dan melihat apakah Pancasila relevan dengan kehidupan kita saat ini. Nah, teman-teman, jika kita melihat lebih dalam atau lebih jauh, setiap sila dalam Pancasila memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, apa saja teman-teman? Mari kita simak. Sila pertama, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya nilai moral dan etika. Dalam konteks ilmu dan teknologi, sila ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal secara teknis layak untuk dilakukan secara moral. Nah, kemudian pengembangan teknologi harus memperhatikan etika, tanggung jawab, dan dampaknya terhadap manusia serta lingkungan. Ingat ya teman-teman, penggunaan teknologi tidak boleh merugikan, apalagi merendahkan martabat manusia. Oke? Saya ingin melanjutkan pemaparan materi teman saya, yaitu manusia yang adil dan beradab, menetapkan manusia sebagai pusat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi seharusnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sebaliknya. Contohnya adalah pengembangan teknologi yang ramah bagi penyandang disabilitas, terus teknologi pendidikan yang instruktif, serta inovasi kesehatan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ilmu teknologi yang harus memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Sekian dari saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan sisi pandang dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sini, sila ketiga menegaskan bahwa teknologi harusnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan malah sebaliknya yang menghancurkan bangsa dan memperpecah belah. Di tengah keberagaman Indonesia, teknologi harusnya menjadi alat untuk memperkuat solidaritas nasional, memperluas akses informasi, dan mempererat kerjasama antar wilayah. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat perpecah belah, karena teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan memperluas berita hoaks, dan akibatnya masyarakat akan saling curiga. Dan oleh karena itu, pengembangan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat kesatuan, bukan memperdalam perpecahan. Mungkin hanya itu dari saya. Saya akan membahas tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana dalam sila keempat ini sangat berkaitan dasar dengan prinsip dasar demokrasi dan partisipasi publik, yang dimana masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif dalam pengembangan teknologi, akan tetapi mereka harus dilibatkan dan dirumuskan untuk bagaimana kemudian menciptakan keputusan, apalagi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi publik. Contohnya pengembangan e-governance yang transparan dan partisipasif, serta pengembangan teknologi yang mempertimbangkan setiap kebijakan-kebijakan atau pikiran-pikiran yang ada dalam masyarakat. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pentingnya pemerataan manfaat ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemajuan teknologi tidak boleh hanya dinikmati oleh sekelompok orang elit saja, atau hanya di bagian perkotaan semata.
namun harus merata ke seluruh penjuru Nusantara. Nah, penerapan prinsip ini dapat dilihat melalui upaya konkret yang seperti perluasan akses internet ke daerah terpencil yang melalui pihak program Palapa Ring, yaitu pengembangan teknologi yang tepat guna yang seperti irigasi pintar atau alat pertanian yang berbasis laut di pedesaan tertinggal seperti di pegunungan yang masih tertinggal. Nah, serta dapat dukungan inovasi lokal yang melalui inkubator startup di berbagai provinsi. Nah, langkah-langkah ini untuk memastikan bahwa petani, nelayan, masyarakat adat turut merasakan adanya digitalisasi ini. Nah, tanpa keadilan sosial dalam pembangunan ilmu dan teknologi, kemajuan justru akan memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin, perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah, swasta, masyarakat harus berkolaborasi untuk mewujudkan sila kelima ini, sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang adil, makmur, berdaulat secara teknologi. Terima kasih. Nah, sebagai penutup teman-teman, pengembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral sepenuhnya. Arah dan dampaknya sangat ditentukan oleh nilai yang melandasinya. Pancasila memberikan landasan yang kuat agar supaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kemajuan, tetapi juga pada kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai, ilmu dan teknologi dapat berkembang secara berkelanjutan dan dapat memberikan dampak yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tidak hanya membutuhkan teknologi yang canggih, tetapi juga teknologi yang beradab. Itulah tadi hasil pemaparan hasil diskusi kami. Bila mana dalam proses pemaparan hasil diskusi kami banyak kemudian kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari kami, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.